Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang kolonialisme dan imperialisme Barat adalah bukti kalau agama Katolik agama penjajah. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Seringkali pihak yang anti-Katolik menuduh bahwa umat Katolik merupakan umat yang mewarisi kolonialisme dan imperialisme Barat, khususnya negara Belanda. Juga beberapa kalangan, khususnya akhir-akhir ini justru menuduh bahwa agama Katolik merupakan agama yang sering dianut oleh oknum teroris. Bahkan tidak sedikit yang menyimpulkan bahwa umat Katolik Indonesia merupakan umat pewaris agama bangsa penjajah. Lewat ulasan berikut, kami akan mencoba menawarkan beberapa sudut pandang tentang tuduhan umat Katolik Indonesia sebagai pewaris imperialisme dan kolonialisme. Sebelumnya akan kami sampaikan bahwa kolonialisme dan imperialisme berbeda dengan terorisme. Terorisme bertujuan menggulungkan pemerintahan yang sah dengan melakukan teror demi mencapai tujuan politik. Sedangkan kolonialisme adalah suatu tindakan untuk mengeruk dan menguras habis sumber daya alam suatu wilayah yang dilakukan oleh kelompok atau negara tertentu. Sedangkan imperialisme adalah suatu tindakan untuk menanamkan pengaruh dalam semua bidang kehidupan di suatu negara tertentu yang dilakukan negara lain. Yang pertama, kolonialisme dan imperialisme tidak ada hubungannya dengan agama Katolik. Justru gerakan kolonialisme dan imperialisme di Eropa muncul setelah gereja Katolik tidak lagi punya pengaruh politik di negara-negara Eropa. Dan untuk Indonesia, umat Katolik khususnya di wilayah Sumatera maupun gugusan timur Indonesia juga dijajah oleh para penjajah dari Eropa. Yang kedua, semangat kolonialisme dan imperialisme didasari oleh semangat gospel, gold, dan glory atau biasa dikenal dengan istilah 3G. Perlu sahabat ketahui bahwa tujuan awal dari 3G ini sebenarnya positif, yakni memberikan pemahaman baru yang dinilai lebih tepat untuk diyakini. Namun memang dalam prakteknya gerakan 3G ini justru menyasar kepentingan politik sehingga mendorong 3G ini dilakukan dengan cara kekerasan dan tindakan menjajah masyarakat bangsa lain. Dan umat Katolik di belahan manapun juga merasakan dampak yang sama ketika tidak menerima perlakuan kasar dan kekerasan dari para pelaku 3G ini. Yang ketiga, semangat kolonialisme dan imperialisme bisa dikatakan muncul akibat runtuhnya Kekaisaran Romawi Timur. Kekaisaran Romawi Timur adalah pusat dari perdagangan, budaya, dan agama yang runtuh akibat serangan dari kekhalifahan Utsmaniyah. Hal ini memicu sebuah dendam berantai dalam masyarakat Eropa yang tak berkesudahan di masa itu. Hal ini memicu masyarakat Eropa untuk mencari tempat lain sebagai ladang baru untuk mereka dengan situasi yang lebih tenang. Yang keempat, imperialisme dan kolonialisme lahir setelah Eropa masuk pada abad pencerahan atau masa Renaissance, di mana kekuasaan pemimpin agama dalam hal ini Katolik tidak lagi punya kendali atas politik dan hanya menyisakan Vatikan sebagai negara terkecil di dunia. Bangkitnya Protestanisme mendorong kebebasan masyarakat Eropa dalam hal beragama dan memisahkan urusan politik dan agama. Sehingga di masa itu para masyarakat di Eropa selalu membedakan mana urusan politik dan mana urusan agama. Yang kelima, gerakan gospel dalam 3G dilakukan untuk menyebarkan semangat Injil ke negara non-Kristen. Tuduhan bahwa pada gerakan gospel dalam 3G dilakukan oleh misionaris Eropa, dalam hal ini Katolik dan Protestan, untuk menyebarkan semangat Injil ke negara-negara non-Kristen tidak benar. Sebab di Eropa agama tidak lagi menjadi prioritas utama. Para misionaris ini berbeda dengan kaum imperialis Eropa karena di Eropa agama dan negara dipisahkan. Para misionaris diutus oleh tarekatnya masing-masing untuk menyebarluaskan Injil karena semangat dan dorongan dari Yesus sendiri. Yang keenam, jika gerakan 3G ini dimanfaatkan hanya untuk menyebarluaskan paham agama Kristen, bukankah seharusnya masyarakat Indonesia mayoritas beragama Kristen? Mengapa demikian? Karena bangsa Eropa, dalam hal ini Belanda, dikatakan menjajah Indonesia selama 350 tahun. Namun faktanya, Belanda dalam hal ini VOC melakukan perdagangan secara monopoli dan kekerasan hanya ingin menguras sumber daya alam Indonesia selama 350 tahun. Kedatangan Belanda bukan untuk menyebarluaskan paham dan keyakinan agama Kristen, baik agama Kristen Katolik maupun agama Kristen Protestan.
Bahkan tidak sedikit para misionaris Katolik yang terbunuh karena membela hak dan martabat bangsa Indonesia di masa itu. Jadi tidak benar bahwa umat Katolik merupakan masyarakat yang mewarisi kolonialisme dan imperialisme Barat, khususnya dari negara Belanda. Juga umat Katolik Indonesia bukan merupakan pewaris agama bangsa penjajah. Kami mengenal agama Katolik memang karena para misionaris dari Eropa, tapi kami mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat justru karena panggilan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi segala tudingan tentang agama Katolik sebagai agama penjajah merupakan sebuah kesimpulan yang tidak mendasar dan salah. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Salam.